Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan masuk kepada pembahasan kitab dan masuk pada bab mengenai dorongan atau kabar gembira bagi orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Dan akan dijelaskan juga di sini hal-hal yang berkaitan dengan riwayat-riwayat tentang keutamaan orang yang berilmu, keutamaan ilmu, dan keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'alallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa'a fi fadlil ilmi wal 'alimi wal muta'allimi. Qawluhu at-targhib bima'na at-tashwiq. Targhib di sini menurut penyusun kitab ini, targhib diartikan sebagai satu kerinduan, wal hathu ala fi'li syai', dan satu dorongan untuk mendorong kita agar kita mau menuntut ilmu. Wal ilmu ma'rifatu syai', yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui sesuatu. Wal muradu bihi huna al-ilmu syar'i, dan yang dimaksud daripada ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu tentang agama. Maka bab ini menerangkan tentang dorongan untuk kita serta kabar gembira bagi kita yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkannya. Di sini yang dimaksud pengarang daripada ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang menuntun kita kepada jalannya menyempurnakan agama. Dalam hal ini, bagaimana kita mampu dan memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita tahu kewajiban-kewajiban kita dari rukun yang 5 itu, dari syahadat sampai naik haji, itu merupakan satu kewajiban bagi kita umat Islam untuk mengetahui. Bahkan Al-Imam Ghazali menempatkan ilmu agama sebagai fardhu ain. Maka ini berkaitan juga dengan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang dimaksud ini adalah ilmu berkaitan dengan agama. Kita tiap hari melaksanakan sholat 5 waktu. Maka apakah sudah benar cara kita sholat? Kita setiap setahun sekali melaksanakan zakat fitrah. Apakah sudah benar kita membayar zakat fitrah sesuai dengan ketentuannya? Nah, ini adalah bagian-bagian yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, bab ini sangat berkaitan dengan kegiatan kita di bulan Ramadan yang sudah 3 hari ini. Kita mengadakan satu kegiatan, satu program kajian Ramadan. Sejak pagi hari dituntun untuk kita belajar fikih tentang saum, fikih tentang puasa. Lalu kemudian siang harinya kita belajar tentang hadis-hadis tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan kehidupan, hal-hal yang berkaitan dengan mendukung kita melakukan aktivitas sesuai yang Rasulullah SAW pernah tuntun kita. Kita ingin mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Artinya segala sesuatu dari Islam itu ada maknanya. Segala sesuatu ada caranya tersendiri. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan masuk ke kamar mandi pun itu ada ilmunya. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian sore hari kita belajar tentang adab-adab kita sebagai seorang yang berkecimpung dengan Al-Quran. Orang yang berkecimpung dengan Al-Quran tidak hanya seorang yang hafal Quran atau seorang yang mempelajari Al-Quran tiap hari. Sebetulnya kita sebagai orang muslim, walaupun kita tidak dalam bidangnya, sepatutnya kita sudah bisa membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu memerlukan adab-adab yang sudah ada caranya. Dan itu dijelaskan dalam kitab At-Tibyan yang kita pelajari setelah asar. Lalu kemudian kita belajar Minhajul Abidin oleh Ustaz Marzuki tentang akhlak, tentang tasawuf, bagaimana perilaku kita menjadi semakin baik dari hari ke hari. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita menuntut ilmu. Kita sebagai seorang muslim diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Bagaimana Allah memuliakan manusia dari makhluk-makhluk yang lain itu karena ilmu. Allah memberikan akal kepada manusia itu dengan tujuan agar manusia mampu menyerap ilmu dan siap menjadi khalifah di muka bumi. Maka kemudian Allah memuliakan manusia dengan apa? Dengan diperintahkannya malaikat untuk bersujud kepada manusia. Karena manusia memiliki akal dan memiliki potensi untuk menyerap ilmu dan menjadi khalifah di muka bumi. Inilah maka kewajiban bagi kita menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu fardu? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita ilmu tersebut. Semua ilmu Allah hamparkan kepada manusia. Walaupun sebagaimanapun kita berusaha maksimal mendapatkan ilmu, yang kita dapat hanyalah secuil. Tidak ada apa-apanya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Yang kedua, kenapa kita dituntut untuk menuntut ilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, memberikan kita telinga, memberikan kita mata, memberikan kita hati. Itu yang harus kita gunakan, kita manfaatkan untuk mencari ilmu. Maka kewajiban seorang mencari ilmu itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Ketika Allah kumpulkan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Orang bodoh akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kamu tidak mau belajar? Kenapa kok sholat kamu asal-asalan? Kenapa kok puasa kamu asal-asalan?" Itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi dia, "Ya Allah, saya sibuk." Itu adalah alasan yang tidak akan diterima. "Ya Allah, saya malas untuk belajar." Itu bukan alasan. Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus sesuai dengan ilmu yang sudah ditentukan dan mesti kita pelajari. Dan kita wajib untuk mencari. Alhamdulillah sekali lagi kita sudah diberikan kesempatan dalam mengisi Ramadan ini dengan kajian-kajian yang kita tinggal lihat saja. Kita tinggal dengarkan saja. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa tanyakan. Ini adalah kesempatan kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Manusia itu lahir dalam keadaan kosong dan tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Dari kecil diasuh oleh orang tuanya dengan bermain, dengan dikenalkan benda-benda ini itu. Lalu kemudian sekolah, kemudian dia bisa mencari ilmu sendiri dengan membaca buku, mencari guru-guru. Itu adalah proses-proses kita mencari ilmu. Siapa yang semakin banyak, semakin usahanya besar untuk mencari ilmu, maka akan semakin besar kemanfaatan dia di dalam hidupnya. Bukan saja hanya kepada kebutuhan
kewajiban dia sebagai umat muslim melaksanakan hal-hal yang fardu dalam ilmunya, tetapi lebih daripada itu dia bisa melakukan hal-hal yang lebih dari sekedar yang fardu ain tadi. Ketika fardu ain sudah dia kerjakan, maka dia masuk kepada ilmu-ilmu yang sifatnya bermanfaat bagi orang banyak, dan itu dibutuhkan. Seperti contoh dokter, hari ini kebutuhan dokter begitu besar. Semua dokter yang berkompeten dalam hal penanganan corona misalnya, itu sangat-sangat dibutuhkan meskipun jumlahnya tidak banyak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka syahid. Dan hari ini mereka lah pejuang-pejuang kita. Mereka lah yang sedang berjuang, sedang perang. Jadi perang hari ini bukan perang TNI, tapi perang dokter dengan penyakit yang tidak terlihat. Itu adalah amalan yang insya Allah akan terus mengalir bagi mereka karena perjuangan mereka. Dan ini adalah contoh ilmu. Orang yang berilmu, Allah muliakan dia dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Di sini maksudnya bitta'ati lil awamir. Yang beriman yang maksud di sini adalah orang yang taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dikatakan orang beriman hanya orang yang Islam saja, syahadat saja, tetapi dia memang betul-betul melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alladzina utul ilma darajat, yang Allah datangkan padanya ilmu. Darajat baginya derajat-derajat. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang Allah datangkan ilmu baginya. Derajat yang begitu tinggi. Ai muratabun 'aliyatun fil jannah. Derajat yang tinggi di surga kelak. Artinya orang yang menuntut ilmu, orang yang berusaha mencari ilmu dalam hidupnya, mencari kebenaran, mencari hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain. Itu Allah dudukkan dia dengan kedudukan yang begitu tinggi di surga. Wa fil ayati fi suratul mujadalah. Ini ayat wal ayah fi suratul mujadalah. Ayat ini tercantum dalam surat Al-Mujadalah. Wa fiha hathun 'alal 'ilm. Maksud daripada ayat ini adalah dorongan bagi kita, dorongan untuk kita semua untuk kita mau menuntut ilmu. Wa bayanu annahu khairu muktasab. Dan ini sebagai penjelasan, wa bayanun annahu khairu muktasabin. Jadi ini sebagai penjelasan bahwa menuntut ilmu adalah sebaik-baiknya upaya, sebaik-baiknya suatu pekerjaan. Wa a'zamu matlabin, dan paling mulia dan paling agungnya suatu pencarian. Pencarian paling agung adalah mencari ilmu. Yahdi ilal haq, karena ilmu adalah mampu untuk mendapatkan hidayah dan untuk kebenaran. Artinya mencari kebenaran hidup ini, mencari kebenaran agama dengan kita menuntut ilmu, menunjukkan kita kepada kebenaran. Wa yusilu ilal jannah, dan ilmu itu bisa mengantarkan kita kepada surga. Wa yujibur ridwan, dan wajib dia untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang menuntut ilmu itu berhak bagi dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Di sini ada ayat yang redaksinya sebuah pertanyaan, tetapi pertanyaan ini bukanlah sesuatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah.
Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sama halnya seperti orang tua, misalkan bapak atau ibu yang setiap hari memarahi anaknya, setiap hari menasihati anaknya, tapi tidak juga mempan, tidak juga nurut anak itu. Pada akhirnya orang tuanya capek dan mengatakan kepada anaknya, "Nah, sebetulnya kamu ini mau saya urus apa tidak?" Nah, ini sebetulnya sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apa yang dibutuhkan dari pertanyaan ini? Yang dibutuhkan adalah pikiran, berpikir, introspeksi, muhasabah. Oh, kenapa ya saya tidak bisa berubah? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Dalam hal ini, Allah menyuruh kita untuk berpikir, sama apa tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas beda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, perbedaannya besar di sisi Allah dan di sisi manusia. Ilmu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Tidak ada makhluk yang bisa mendapatkan ilmu. Binatang tidak bisa mendapatkan ilmu. Yang bisa bagi binatang adalah naluri kebiasaan. Seperti anak kucing. Bagaimana cara dia mencari makanan. Itu sudah diajarkan oleh betinanya dengan kebiasaan dia mengikuti betinanya. Kemudian itu menjadi habit bagi dia, kebiasaan bagi dia. Begitupun anak ayam. Dan begitupun hewan-hewan lain. Bukan berdasarkan ilmu. Bukan suatu ilmu yang dia cari. Bukan dia membaca buku sepertinya manusia. Bukan dia melakukan suatu penelitian. Tapi manusia Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan mampu mencari ilmu. Perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu jelas berbeda baik di akhirat maupun di dunia. Bagaimana cara orang berilmu berbicara, bagaimana cara orang berilmu berperilaku, bagaimana cara menentukan keputusan. Berbeda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, apalagi di akhirat. Orang yang berilmu tadi kita sebutkan akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di derajat yang tinggi. Sementara orang yang tidak berilmu, Allah tempatkan dia terendah. Meskipun dikatakan ahli ibadah, setiap hari dia melaksanakan sholat 1000 rakaat misalkan, tetapi tidak dilandasi dengan ilmu, banyak rukun-rukun yang tidak dikerjakan, maka itu tidak ada artinya dibandingkan orang-orang yang melakukan sholat meskipun sedikit tapi dengan ilmu yang sangat mumpuni untuk melakukan sholat tersebut. Nah, inilah perbedaan orang yang berilmu dengan yang berilmu. Berbeda orang yang sholatnya, ibadahnya dengan mencari ilmu, dengan orang yang ibadahnya hanya ikut-ikutan saja. Wah, ini gerakannya seperti ini, gerakannya seperti ini, ikut-ikut saja. Berbeda dengan orang yang betul-betul mempelajari ilmu-ilmu itu. Maka ini disebutkan lagi bahwasanya mencari ilmu agama ini penting bagi kita semua. Masuk kepada hadis. وعن زر ابن حبيش قال سمعت صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول dari Zirrin bin Jubaish dari Zirrin bin Hubeish qal berkata sami'tu Sufwan bin Asal, aku mendengar dari Sufwan bin Asal qala berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahu al malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi, tidaklah keluar orang yang melakukan suatu perjalanan, tidaklah orang yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi untuk menuntut ilmu illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha, kecuali malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk dijadikan jalan bagi
penuntut ilmu yang keluar dari rumahnya itu di atas sayapnya. Jadi malaikat membentangkan sayap untuk dilewati oleh orang-orang yang berilmu. Kenapa malaikat sampai rela melakukan itu? Ridwan bima yasna. Karena malaikat itu ridho, suka dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu. Rawahu Tirmidzi. Jadi begitu besarnya kedudukan orang yang berilmu, kedudukan orang yang menuntut ilmu. Maka sepatutnya kalian yang sedang mendengarkan pengajian-pengajian seperti ini, apalagi di masa Covid seperti ini, tidak bisa kita saling bersua, saling berkumpul dalam satu majelis, tapi kita bisa melakukan satu upaya mencari ilmu dengan apa yang kalian punya dari gadget kalian. Niatkan ini mencari ilmu. Kalian betul-betul ada rasa sungguh-sungguh belajar. Wah, ini jadwal ini jadwal ini. Kalaupun mungkin ada ustadz yang terlambat, kita ikuti apa yang keterlambat itu. Karena zaman sekarang ini, walaupun kita terlambat, pasti apa yang digital itu masih bisa tersimpan dalam waktu yang lama. Nah, kita manfaatkan itu. Kita niatkan untuk mencari ilmu. Jangan pernah merasa cukup. Ini paling ilmu yang kita dapat itu saja. Yang paling yang dia omongin itu saja. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Apa yang kita dengar dulu bisa jadi lupa hari ini, dan kita harus refresh kembali. Harus kita ulang kembali agar kita ingat. Itulah namanya nasihat yang diulang-ulang. Kadang-kadang kita harus mengetahui sesuatu itu berulang-ulang agar betul-betul tersimpan di dalam hati kita. Baik. Musannif pengarang mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini adalah fi talabil ilmi li ajli talabihi ibtigha'an limardatillah. Dia mencari ilmunya atas dasar untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kalian lupa ketika kalian berangkat untuk mencari ilmu, baik mencari ilmu agama, mencari ilmu-ilmu yang fardu untuk kewajiban-kewajiban agama kalian, maupun mencari ilmu-ilmu yang sifatnya bermanfaat bagi semua orang, seperti apa yang mungkin kalian sedang geluti di kampusnya. Niatkan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalian niatkan itu untuk kemanfaatan orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Tadi saya sebutkan dokter hari ini adalah orang yang paling bermanfaat pada kondisi seperti ini. Maka itu akan mendapatkan keridhaan Allah jikalau dia betul-betul bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika belajarnya, dia betul-betul karena Allah. Saya pengen belajar kedokteran, saya pengen belajar ilmu komputer, saya pengen belajar ilmu bahasa. Niatkan saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Saya ingin menjadi orang yang memerangi kebodohan. Itu niat seperti itu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menuntut ilmu dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan jauh daripada perbuatan-perbuatan tercela daripada ilmu. Kenapa demikian? Banyak orang yang berilmu, ya, banyak orang yang menuntut ilmu, kemudian dia sudah pintar, tapi naudzubillah dia memanfaatkan ilmu bukan untuk kebaikan diri sendiri atau orang lain. Justru dia ingin memperkaya diri untuk memperkaya keuangan dia. Akhirnya dia korupsi untuk menzalimi orang lain. Pada akhirnya ketika dia korupsi, sebetulnya dia menzalimi diri dia sendiri, menzalimi keluarganya dengan makan uang haram. Dan ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dia pintar, tetapi kepintarannya itu digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Auzubillah min zalik. Hadis selanjutnya
Wa an Uqbah bin Mas'ud al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini dari Uqbah bin Mas'ud al-Badri berkata, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka bagi dia pahala seperti orang yang sama, seperti orang yang melakukan apa yang dia suruh. Maksudnya apa? Ketika kita mengajak orang lain untuk melakukan satu kebaikan, misalkan kita mau melaksanakan sholat, atau kita mau thalabul ilmi, mau mendengarkan kajian misalkan, lalu kita ingatkan kawan kita, yuk ikut saya yuk, kita dengar kajian yuk. Nah, ajakan kita untuk mengajak dia itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan. Artinya kita dapat double insya Allah. Kalau kita memang mengerjakan juga, kita dapat pahala mengerjakan dan dapat pahala mengajak. Karena orang yang mengajak itu yang berhasil kita ajak, dan kemudian pahalanya tanpa menghilangkan pahala orang yang melaksanakan ya, kita dapat pahala seperti dia, dan kita pun dapat pahala kita sebagai orang yang mengerjakan juga. Jika kita tidak mengerjakan, bukan dalam arti munafik ya, kita nyuruh tapi kita tidak mengerjakan. Mungkin kita menyuruh dalam keadaan kita sendiri sakit. Kamu kan lagi sehat, coba kamu ikutlah pengajian sana. Aku kalau lagi sehat pun aku pengen ikut, coba kamu ikut saja. Nah, anjuran kita kepada orang lain, dia mengerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan itu insya Allah. Nah, ini adalah bagian daripada motivasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, bahwasanya setiap kebaikan yang kita curahkan kepada orang lain itu ada manfaatnya. Bahkan kita, sebagaimana saya beberapa hari yang lalu mengatakan, ini atas ide dari salah seorang ustadz membuat kajian ini. Nah, insya Allah setiap kali ada orang yang membaca, setiap kali ada orang mendengarkan kajian ini, insya Allah akan mendapatkan pahala untuk orang yang telah berinisiatif memberikan ide akan adanya program kajian ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tentang ilmu. Jangan pernah khawatir tidak mendapatkan rezeki karena kita menuntut ilmu. Ada satu hadis, Rasulullah SAW datangi seorang pemuda. Seorang pemuda ini mengadu pada Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sesungguhnya adik saya itu susah untuk saya ajak bekerja. Jadi dia punya adiknya itu susah untuk diajak bekerja maksudnya untuk kebutuhan di rumahnya. Kemana dia tidak bekerja? Ya Rasulullah, dia tidak bekerja karena dia mengikuti pengajian denganmu. Jadi Rasulullah kan ada pengajian, ada majelis ilmu. Nah, adiknya ini tidak ikut bekerja karena ikut hadir di pengajian bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, la'alla bihi kathura rizquka. Bisa jadi, kata Rasulullah, dengan keberkahan adikmu itu menuntut ilmu dengan di majelisku ini, rezekimu menjadi banyak. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya jangan khawatir, dengan keberkahan adikmu mengaji dengan Rasulullah, belajar, maka rezekimu itu justru Allah berikan lebih banyak daripada yang biasanya. Maka jangan heran ketika orang tua menyekolahkan anaknya, masukkan pesantren anaknya, itu Allah berikan kecukupan, Allah berikan kebutuhan-kebutuhan yang cukup. Kenyataannya orang tuanya masih bisa memberikan dia jajan setiap bulannya. Kenyataannya orang tuanya masih bisa memberikan ongkos yang begitu mahal
untuk anaknya berlibur setahun 2 kali. Ini adalah bukti rezeki yang Allah berikan kepada orang yang anak yang menuntut ilmu, rezeki bagi orang tuanya. Maka orang tua jangan pernah khawatir ketika telah memondokkan anaknya atau membiarkan anaknya menuntut ilmu. Jangan pernah khawatir. Ini adalah kabar baik bagi kita yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran agar kita senantiasa menuntut ilmu dan tidak pernah habis semangat kita untuk selalu menuntut ilmu sampai kita wafat, sampai ajal. Ya, tuntutlah ilmu dari mulai lahir, dari mulai dia buayan ibu sampai kepada liang lahat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.